Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak kami semuanya, khususnya anak kami yang kelas 12, untuk melanjutkan pembelajaran daring kita saat ini, di sini Ibu kembali mengingatkan anak-anak kami agar terus aktif mengikutinya. Baik anak-anak kami semuanya, untuk mata pelajaran fisika, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang listrik dinamis dengan submateri hambatan. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan submateri kita tentang hambatan, yaitu susunan atau rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan. Yang pertama, hambatan seri, di mana apabila ada dua hambatan atau lebih yang disusun secara berurutan, itu dinamakan sebagai hambatan seri atau susunan hambatan seri. Hambatan yang disusun seri akan membentuk rangkaian listrik tak bercabang. Kuat arus yang mengalir di setiap titik besarnya sama, di mana tujuan rangkaian hambatan seri adalah untuk memperbesar nilai hambatan listrik dan membagi beda potensial dari sumber tegangan. Rangkaian hambatan seri dapat diganti dengan sebuah hambatan yang disebut hambatan pengganti seri yang disimbolkan dengan RS. Dari gambar ini kita perhatikan, sini kita lihat ada 3 buah hambatan yang disusun secara seri, di mana hambatan yang pertama disimbolkan dengan R1, kemudian hambatan yang kedua kita simbolkan dengan R2, dan hambatan yang ketiga kita simbolkan dengan R3, di mana ketiga hambatan ini kita susun secara seri yang kita hubungkan terhadap sumber. Di sini ada sumber baterai yang di sini ada harga tegangan kita simbolkan dengan P. Dengan ketentuan arus di sini akan mengalir apabila nanti di sini sudah terhubung rangkaiannya, dengan artian rangkaian dalam keadaan rangkaian tertutup. Maka kita lihat di sini ada arus yang mengalir menuju ke titik A dan kemudian menuju ke R1 langsung berurutan sampai dengan ke R3. Di mana nanti pada R1 di sini kita lihat akan ada harga I1. Kemudian pada R2 akan ada harga I2. Demikian juga dengan R3 akan ada harga I3. Di mana 3 buah hambatan R1, R2, dan R3 disusun seri dihubungkan dengan baterai yang tegangannya V, sehingga menyebabkan arus listrik yang mengalir dengan simbol I. Tegangan sebesar V dibagikan ke 3 hambatan masing-masing V1, V2, dan V3. Sehingga nanti akan berlaku bahwa V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian seri, artinya tak bercabang, maka akan berlaku harga arus di mana I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan berdasarkan hukum Ohm, maka beda potensial listrik pada setiap hambatannya, yaitu pada R1, R2, dan R3, dirumuskan sebagai berikut, di mana V1 sama dengan I dikali R1 atau VAB. Artinya tegangan yang pada titik A dan B sama dengan I dikali hambatan AB atau RAB. Kemudian V2 sama dengan I kali R2 atau VBC. Dari rangkaian tadi ada titik A, B, dan C. Kemudian harganya adalah I dikali RBC. Dan yang ketiga adalah V3. Harganya adalah I dikali R3 atau VCD sama dengan I dikali RCD. Berikut harga beda potensial antara ujung-ujung A dan D. Berlaku rumusan VAD sama dengan
Phi AB ditambah Phi BC ditambah Phi CD. Di mana harga Phi adalah I dikali RS. Artinya hambatan pengganti seri sama dengan I dikali RAB ditambah I dikali RBC ditambah I dikali RCD. Maka I dikali RS sama dengan I dikali R1 ditambah I dikali R2 ditambah I dikali R3. Kemudian jika kedua ruas dibagi dengan I, akan diperoleh rumusan hambatan pengganti seri atau RS dengan harga RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Jadi besaran hambatan pengganti seri merupakan penjumlahan besar hambatan yang dirangkai secara seri. Dan apabila ada N buah hambatan, masing-masing besarnya R1, R2, dan R3 sampai dengan Rn dirangkai secara seri, maka hambatannya dirumuskan dengan Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah titik tambah dengan Rn. Berikut manfaat susunan hambatan seri, di mana hambatan disusun secara seri berguna untuk memperbesar hambatan serta membagi tegangan. Dari pengamatan rumusan tersebut, terlihat bahwa hambatan yang dirangkai seri akan mempunyai hambatan pengganti yang lebih besar dan akan memperkecil tegangan. Adapun kelebihan rangkaian seri antara lain: 1. Jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Yang kedua, biaya pemasangan lebih murah. Yang ketiga, meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, beban tetap dilalui besar arus yang sama. Kemudian, adapun kekurangan rangkaian seri adalah: yang pertama, apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam, sehingga lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang. Hal itu karena tegangan yang ada di setiap lampu atau beban berbeda-beda, bergantung terhadap besarnya hambatan. Yang kedua adalah hambatan paralel, di mana dua buah hambatan atau lebih yang disusun secara berdampingan disebut dengan hambatan paralel. Hambatan yang disusun paralel akan membentuk rangkaian listrik bercabang dan memiliki lebih dari satu jalur arus listrik, di mana susunan hambatan paralel dapat diganti dengan sebuah hambatan yang disebut hambatan pengganti paralel yang disimbolkan dengan Rp. Rangkaian hambatan paralel ini berfungsi untuk membagi arus listrik. Kita perhatikan gambar rangkaian paralel berikut. Di sini ada 3 buah rangkaian atau 3 buah hambatan yang disusun secara atau dirangkai secara paralel, di mana R1, R2, R3 kita hubungkan terhadap sumber. Sini ada sumber, kita gunakan baterai. Kemudian nanti dalam keadaan rangkaian ini tertutup, arus yang mengalir ini sampai dengan ke titik P ini. Sampai titik P ini nanti, ini akan dibagi arus yang ada pada setiap hambatan. Kita simbolkan dengan I1, yaitu arus yang mengalir pada R1, I2, yaitu arus yang mengalir pada R2, I3 adalah arus yang mengalir pada R3. Kita perhatikan, 3 buah hambatan R1, R2, dan R3 disusun paralel, dihubungkan dengan baterai yang tegangannya V menyebabkan arus listrik yang mengalir I. Besar kuat arus I1, I2, dan I3 yang mengalir pada masing-masing hambatan R1, R2, dan R3 ini akan sesuai dengan bunyi hukum Ohm, di mana ujung-ujung hambatan R1, R2, R3, dan baterai masing-masing bertemu pada satu titik percabangan. Maka besar beda potensial atau tegangan seluruhnya akan sama, sehingga berlaku V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3.
Kemudian besar kuat arus I dihitung dengan rumus I sama dengan V per R paralel yang disimbolkan dengan RP. Maka kuat arus sebesar I dibagikan ke 3 hambatan masing-masing I1, I2, dan I3 sesuai hukum 1 Kirchhoff yang ada pada rangkaian paralel. Maka akan berlaku rumusan untuk I, yaitu I1 sama dengan V dibagi R1 atau I1 sama dengan VPQ. Tadi tegangannya yang ada pada titik P dan Q dibagi dengan R1. Kemudian I2 sama dengan V dibagi R2 atau I2 sama dengan VPQ dibagi R2. Kemudian I3 sama dengan V dibagi dengan R3 atau I3 sama dengan VPQ dibagi dengan R3. Kemudian jika kedua ruas dibagi dengan V, maka akan diperoleh rumus hambatan pengganti paralel menjadi ini 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kemudian jika ada N buah hambatan masing-masing R1, R2, R3 sampai dengan Rn, hambatan pengganti paralel dari N buah hambatan secara umum akan dirumuskan sebagai 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah sampai dengan 1 per Rn. Kemudian kelebihan rangkaian paralel antara lain adalah 1. Seluruh lampu atau beban yang dirangkai paralel akan menyala sama terang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam atau beban padam, lampu yang lain atau beban yang lain tidak akan terpengaruh. Adapun kelemahan rangkaian paralel antara lain 1. Kabel yang dibutuhkan lebih banyak sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada instalasi rangkaian seri. Kemudian yang kedua, besarnya arus yang mengalir di setiap beban tidak sama, bergantung besarnya hambatan pada beban. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, perhatikan rangkaian berikut. Di sini kita lihat ada 3 buah hambatan yang kita susun secara seri. Hambatan R1, R2, dan R3 yang kita hubungkan terhadap sumber. Kemudian diketahui besarnya R1 sama dengan 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 5 ohm. Jika tegangan totalnya 24 volt, tentukan besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian. Pertama kita buat diketahui R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 5 ohm, dan V totalnya 24 volt. Ditanya besar I. Pertama kita harus mencari besarnya hambatan total dalam rangkaian tersebut. Oleh karena ketiga hambatan disusun secara seri, maka kita gunakan persamaan RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Maka 2 ditambah 5, 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10 ohm. Selanjutnya, kita gunakan rumusan hukum Ohm untuk mencari besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian. Di mana I sama dengan V per RS. Dengan harga 24 volt dibagi dengan 10 ohm. Maka kita peroleh harga I atau arus adalah 2,4 ampere. Jadi besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian adalah 2,4 ampere. Kemudian contoh yang kedua, di sini kita perhatikan rangkaian berikut, di mana di sini hambatannya disusun atau dirangkai secara paralel. R1, R2, R3 secara paralel dirangkai dihubungkan terhadap sumber. Di mana diketahui besarnya R1 sama dengan 4 ohm, R2 12 ohm, dan R3 6 ohm. Jika tegangan totalnya 12 volt,
tentukanlah besarnya arus yang mengalir pada R2. Pembahasannya kita buat diketahui R1 4 ohm, R2 12 ohm, R3 6 ohm. Ditanya I2. Yang pertama, kita harus mencari hambatan total dari rangkaian, di mana 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, maka 1 per 4 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 12. Untuk mencari atau menyelesaikan persoalan angka pecahan, maka kita cari dulu penyebutnya. Maka untuk penyebutnya kita buat dalam bilangan atau angka ke-12. Maka di sini kita peroleh 3 ditambah 2 ditambah 1 dibagi 12. Maka hasilnya 6 per 12. Ini masih harga untuk seper R paralel. Untuk R paralelnya kita tinggal balikkan aja. Sehingga 12 per 6, maka kita peroleh R paralelnya adalah 2 ohm. Kemudian selanjutnya, kita menentukan besarnya I2 berdasarkan persamaan hukum Ohm, di mana I2 sama dengan Pi per R2. Maka Pi-nya tadi 12, R2 12, maka harga I2-nya adalah 1 ampere. Jadi besarnya arus yang mengalir pada R2 adalah 1 ampere. Demikianlah materi kita untuk pertemuan kali ini. Kalau ada anak-anak kami yang belum paham, silakan buat pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.